menghimbau kepada seluruh jamaah agar tidak percaya adanya isu PKI. Isu tersebut adalah hoax atau kebohongan. Kalau kebangkitan itu memang ada, maka harus dirasakan. Ciri merasakan itu adalah kita melihat secara nampak hadir di permukaan, bukan mendengarkan. Jangan terburu-buru percaya. Media ini, media sosial ini tempat memanipulasi apapun. Kita harus jangan mudah dibodohi oleh giringan opini-opini yang berkeliaran di media. Harus cerdas. Kenapa perbincangannya hanya ada di media, hanya ada di YouTube, dan yang ngomongnya serat akan kepentingan lagi? Mari berpikir sehat. Sayang, Allah memberikan akal kita itu untuk dipakai, bukan untuk dianggurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz Rifan, Ketua Majelis Hikmah Al-Kahfi, menghimbau kepada seluruh jamaah agar tidak percaya adanya isu PKI. Isu tersebut adalah hoax atau kebohongan dan juga fitnah yang bertujuan untuk mengacaukan dan membuat kegaduhan di negeri tercinta ini. Dalam kondisi pandemi atau wabah seperti ini, mereka memanfaatkan kondisi negara seperti ini dengan membuat kembali isu tersebut setelah isu tersebut gagal diciptakan pada waktu Pileg dan Pilpres. Alhamdulillah, Allah selalu memberikan perlindungan kepada negeri tercinta ini dan kepada seluruh orang-orang yang mencoba untuk membuat kegaduhan ini. Kami atas nama jemaah akan menjadi garda terdepan untuk menjaga NKRI dan menjaga Pancasila. Marilah bertobatlah kepada kalian semuanya yang sudah terlanjur percaya adanya isu tersebut, karena isu tersebut adalah bohong. Dan apabila di hati Anda memang berawal atau didasari oleh kebencian, mudah-mudahan Allah senantiasa membuka hatimu dan memberikan hidayah kepada kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, amma ba'du. Selamat siang sahabat-sahabat semua. Jadi sangat ajib sekali pernyataan Ustadz tersebut mengatakan bahwa isu PKI yang sekarang lagi bertebaran di media maya. Satu kali lagi saya tegaskan, di media maya. Ustadz tersebut mengatakan itu hanya hoax belaka. Kenapa hoax? Karena hanya di media. Di dunia nyata, siapa yang merasakan kebangkitan PKI? Siapa yang merasakan? Apakah ada di sekeliling rumah kalian yang mengaku bahwa dirinya PKI? Bintik-bintiknya sudah terlihat nih. Bakal benar-benar terjadi kebangkitan PKI. Di sekeliling rumah saya biasa-biasa saja. Gak ada orang yang ngomongin tentang PKI kok. Itu hanya pembicaraan elit saja saya kira. Dan itu bertebaran di media maya, bukan di media nyata. Kita harus cerdas memahami ini, bahwa ini adalah hanya saya kira permainan saja, permainan emosional. Satu kali lagi, permainan emosional, mencoba memainkan emosional umat untuk menarik simpatinya, bahwa seolah-olah bener nih, ini komunis akan bangkit nih, kita harus waspada. Siapa nih antek-anteknya? Ujung-ujungnya antek-anteknya adalah Jokowi. Antek-anteknya adalah pemerintah hari ini
yang dia akan berupaya untuk membangkitkan PKI. Aneh. Bayangkan, mereka-mereka yang ngerti undang-undang, mereka-mereka yang ngerti aturan hukum tentang kebangkitan PKI, tentang simbol dan lambang PKI ini sudah dilarang di Indonesia. TAP MPR-nya jelas. Orang tidak akan berani bahkan hanya memakai kaosnya saja di Republik ini. Siapa yang bangga? Nggak bakalan ada yang bangga. Saya memakai kaos Manusia Plural bangga. Karena channel ini dibangun oleh saya, menuangkan pikiran saya di sini. Kan gitu. Kalau dan pemerintah tidak melarang ini. Tidak melarang, tidak ada undang-undang yang melarang channel Manusia Plural hadir berkeliaran di dunia maya, nggak ada. Saya bangga akan channel ini. Nah, orang kalau memakai kaos PKI, siapa yang akan berani? Nggak bakalan. Sementara kebangkitan itu ya harus ada awal mulanya dong. Ya mungkin terlihat ada 1-2 orang perkumpulan. Lagian kan PKI itu kan Partai Komunis Indonesia. Berbentuknya partai. Partai itu ya serat dengan kepentingan. Cuma urusannya kan ideologinya. Iya, ideologinya. Dan ideologinya juga ya silahkan bacalah sejarahnya saya. Artinya bahwa isu yang bertebaran di media sosial ini kita jangan terburu-buru percaya. Percaya itu kepada sesuatu yang nampak di depan mata. Percaya itu kepada sesuatu yang nyata terasa. Misal, ketika ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa Islam itu sedang digenjot, Islam itu sedang dibully, Islam itu sedang dihinakan, dilecehkan. Misal ada seorang tokoh ustadz yang ngomong itu. Balik kita bertanya kepada kita, kalau kita muslim ya, kalau kita orang Islam, nanya, apa benar saya digenjot? Apa benar saya dibully? Apa benar saya dihina? Kok saya nggak merasakan? Nah, kalau tidak merasakan berarti ada sebagian yang digenjot, sebagian yang dibully kan gitu. Pertanyaannya, siapa yang suka membagi-bagi itu? Berarti kan kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Kepentingan pribadi dan kepentingan golongan itu serat dengan kepentingan politis. Satu kali lagi, bukan kepentingan umat keseluruhan. Kalau kepentingan umat semuanya harus merasakan. Kita harus jangan mudah dibodohi oleh giringan opini-opini yang berkeliaran di media. Harus cerdas. Gitu loh. Ketika ada isu komunis bangkit, bener gak sih? Mana? Siapa? Ciri-cirinya? Apakah ciri-cirinya karena ada banyak di media sosial yang membakar bendera komunis? Pertanyaannya, itu bendera dari mana? Dari sekretariatnya kah? Dari personalnya kah? Atau dari rumah masyarakat kah? Atau dari mana itu bendera? Nggak tahu kita. Nah, kembali lagi ini di media kita melihatnya. Jangan terburu-buru percaya. Media ini, media sosial ini tempat memanipulasi apapun. Oke, satu kali lagi, media sosial itu tempat memanipulasi apapun. Segala apapun bisa dimanipulasi di media sosial. Oke, preman yang gak ngerti apapun, tinggal pakai jubah, tinggal pakai bendo, ngomong di sini di YouTube, dia buat channel YouTube, Ustadz apa misal, ngomonglah 1 ayat 2 ayat dengan mengutip dan dengan terjemahan, oke, langsung dianggap ustaz. Gampang dicetak di media sosial. Gampang semua orang untuk jadi apapun di media sosial. Gak perlu pakai proses panjang. Itu media sosial. Kita harus pahami ini. Makanya kalau tidak cerdas-cerdas memilih informasi, ini kita akan bahaya.
Kita akan bahaya kalau tidak cerdas-cerdas memilih informasi di dunia informasi. Karena informasi ini sangat akan mudah dimanipulasi. Kembali lagi kepada Ustadz tadi, itu sangat keren. Saya yakin dia akan dibully. Saya yakin Ustadz itu akan disebut cebong. Saya yakin Ustadz tersebut akan dipanggil antek Jokowi, merapat ke rejim. Allahu Akbar. Terima kasih Ustadz telah mengingatkan kita yang awam. Terima kasih Ustadz telah mengingatkan kita yang sepi akan informasi. Masyarakat yang hanya kadang-kadang mengkonsumsinya satu sudut pandang saja, tanpa ada balansi pertimbangan pemikiran. Dan alhamdulillah Ustadz ini sangat berani mengemukakan pemikirannya di media sosial, bahkan nyuruh orang yang percaya terhadap isu PKI itu tawat karena itu hoax. Keren sekali. Kalau Anda percaya terhadap isu PKI, maka harus merasakan, satu kali lagi, harus bisa melihat dengan tatapan mata. Dan kalau Anda melihat dengan tatapan mata, langsung laporkan ke pihak kepolisian, akan langsung diciduk, saya yakin tuh. Akan ya, langsung diciduk kok. Kalau orang komunis itu bakal langsung diciduk. Jelas pelarangannya, simbol-simbolnya nggak boleh dipakai, lambang-lambangnya nggak boleh dipakai, dan gitu. Kalau Anda menemukan, kalau Anda percaya nih, ini kalau Anda percaya berarti kan Anda sudah melihatnya kebangkitan komunis, melihatnya dengan jelas, dengan kita melihat secara jelas, bukan mendengarkan dari orang lain loh ya. Laporkan langsung. Saya orang yang sama sekali tidak mempercayai siapapun dan apapun yang dibicarakan di media sosial. Mula-mula saya tidak mempercayai semuanya, siapapun itu yang bicara. Mula-mula, kalau itu informasi ya, mau itu informasi mengenai tentang agama, informasi tentang kehidupan, informasi tentang isu, saya mula-mula orang yang tidak akan percaya kepada siapapun yang berbicara di media sosial. Termasuk mungkin saya sendiri. Di sini ngomong, Anda jangan percaya. Cuma kita bandingkan logikanya. Yuk kita berpikir sama-sama. Kalau kebangkitan itu memang ada, maka harus dirasakan. Ciri merasakan itu adalah kita melihat secara nampak hadir di permukaan, bukan mendengarkan. Itu prinsip saya sih. Itu prinsip saya. Kenapa perbincangannya hanya ada di media, hanya ada di YouTube, dan yang ngomongnya serat akan kepentingan lagi? Itu pikiran saya langsung bekerja ke arah sana ketika ada orang yang selalu ngomong PKI. Ya, mari berpikir sehat. Sayang, Allah memberikan akal kita itu untuk dipakai, bukan untuk dianggurin, ya. Oke, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.